Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Maika dengan MM 2011-06-0095. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya untuk memenuhi UAS pada mata kuliah praktik observasi sekolah. Berikut video cuplikannya. Observasi saya kali ini di Madrasah Alia Al-Hikmah Bandar Lampung. Madrasah Alia Al-Hikmah berdiri pada tahun 1988 oleh Kiai Muhammad Sobari dan rekan-rekannya dari tanah wakaf yang diberikan oleh salah seorang dari tokoh masyarakat. Lokasi Al-Hikmah sangat strategis yang terletak di tengah-tengah perkotaan, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Gang Raden Saleh Raya nomor 23, Kedaton Kota, Bandar Lampung. Di Madrasah Alia Al-Hikmah terdapat 4 jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa maupun siswi. 4 jurusan tersebut yaitu Ilmu-Ilmu Keagamaan atau IIK, IPA, IPS, IPA, Tahfidz. Karena letaknya di tengah-tengah perkotaan, Madrasah Alia Al-Hikmah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, yaitu lab komputer, perpustakaan, laboratorium IPA, lapangan olahraga, multimedia, kantin, dan ruang kesehatan. Program unggulan di Madrasah Alia Al-Hikmah yang pertama terdapat IPA Hafiz, yang kedua Al-Hikmah International Study Center atau AISC, di mana program ini akan membantu siswa-siswinya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian pengembangan diri yang ada di Madrasah Aliyah, yang pertama terdapat Pagar Nusa, yang kedua KIR, multimedia, mawalan, pidato, jurnalistik, Kespro, bahasa Inggris, bahasa Arab, olahraga, pramuka, hastakarya, kaligrafi, tilawah, dan hadroh. Dan pastinya masih banyak pengembangan diri yang lainnya ya. Pengamatan kultur sekolah, di mana di sini saya mengamati terkait dengan tradisi yang dibentuk di sekolah tersebut oleh guru, siswa, orang tua, dan juga administrator yang bekerja di sekolah tersebut. Nah, pada pengamatan kultur sekolah, yang pertama kali saya amati yaitu terkait dengan program 5S, yaitu senyum, sapa, salam sopan, dan santun. Di mana pada Madrasah Alia ini, program ini sudah sangat baik diimplementasikan, di mana peserta didik mengimplementasikannya baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, program Jumat Bersih, di mana program ini sudah ada, akan tetapi belum berjalan secara maksimal di sekolah tersebut. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena Jumat merupakan hari yang pendek sehingga guru lebih banyak memanfaatkan waktu di hari tersebut untuk melakukan proses belajar. Nah, sedangkan untuk pengganti hari untuk Jumat Bersih-bersih itu kan sekolah itu diganti di hari Sabtu setelah melakukan senam. Nah, kemudian ada upacara bendera dan juga upacara hari besar, di mana setiap memperingati hari apapun dan juga upacara biasa di hari Senin itu pun sudah dilaksanakan secara baik di sekolah tersebut. Kemudian ada program kegiatan pembiasaan, di mana meliputi kegiatan melaksanakan ibadah bersama. Ini merupakan kegiatan rutin yang pasti selalu ada di sekolah tersebut. Kemudian ada tadarus ini juga merupakan program pokok di sekolah tersebut. Dan ada penggunaan seragam sekolah, di mana peserta didik pastinya memakai seragam dengan baik di rumah sekolah. Kemudian anjuran memanfaatkan waktu, di mana guru dapat mengatur waktu sebaik mungkin sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada kegiatan berbaris sebelum masuk kelas, di mana tidak diterapkan dikarenakan sudah muncul kesadaran tersendiri dalam diri peserta didik untuk masuk sekolah dengan teratur. Kemudian ada program gerakan cuci tangan. Program ini sudah berjalan dengan baik di Madrasah Alia Al-Hikmah Bandar Lampung, dikarenakan setiap hendak masuk kelas, di dalam kelas itu sudah ada perintah untuk mencuci tangan dengan sabun ketika mau masuk ke kelas tersebut, sehingga program ini sudah berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya ada program pesantren kilat, dikarenakan Madrasah Alia bernaungkan pada pesantren, sehingga ketika bulan Ramadan diadakan kegiatan pesantren kilat bagi seluruh peserta didik, baik yang tinggal di asrama pondok dan pendidik yang tinggal di luar pondok. Program class meeting sudah dilakukan dengan baik di Madrasah Alia Al-Hikmah, dikarenakan selalu diadakan setelah semester. Kemudian ada program kurban, di mana program ini merupakan program yang diwajibkan ya di sekolah tersebut, di mana ini menjadi praktik untuk peserta didik nanti diamalkan ketika mereka sudah keluar dari Al-Hikmah. Nah, program ini diadakan setiap Idul Adha. Kemudian ada program 5K, yaitu kebersihan, keamanan, keterampilan, keindahan, dan kekeluargaan, di mana program ini juga sudah berjalan dengan baik di Madrasah Alia Al-Hikmah.
Kemudian ada program tingkat kebersihan kelas setiap hari. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat wajib di dalam diri peserta didik. Jadi program ini pastinya sudah dilaksanakan dengan baik, karena jika peserta didik tidak mengimplementasikan program ini, mereka akan terkena denda oleh penanggung jawab kelas. Selanjutnya ada program zakat, di mana program ini sudah berjalan dengan baik di Madrasah Aliyah Al-Hikmah, di mana program ini diadakan setiap menjelang Lebaran. Program ini diadakan dengan tujuan agar nanti ketika peserta didik terjun di masyarakat, mereka sudah tidak bingung lagi. Yang selanjutnya ada program amal Jumat, di mana program ini sudah berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Setiap hari Jumat, masing-masing anggota OSIS akan masuk ke setiap kelas. Kemudian ada kegiatan pramuka, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan wajib, di mana peserta didik jika tidak mengikuti kegiatan ini, mereka akan dikenakan sanksi. Nah, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk pengembangan diri dari peserta didik tersebut. Kemudian ada kegiatan senam bersama, di mana kegiatan ini sudah berjalan dengan baik yang dilaksanakan di setiap hari Sabtu, di mana setelah mereka melakukan senam, mereka akan melakukan kegiatan kerja bakti. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengucapkan salam jika bertemu guru. Nah, program ini atau komponen ini sudah berjalan dengan baik, di mana tidak hanya mengucapkan salam, siswa juga bersalinan ketika bertemu dengan guru. Kemudian yang kedua, siswa memperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Program ini juga sudah berjalan dengan baik, di mana agar mereka tidak ketinggalan pembelajaran, mau tidak mau mereka harus memperhatikan. Kemudian yang ketiga, ada siswa meminta izin untuk keluar kelas. Ini merupakan akhlak yang memang harus diterapkan dan sudah diterapkan di sekolah tersebut. Jadi ketika mereka hendak ke kamar mandi atau kemanapun itu, mereka pasti akan izin oleh guru di kelas tersebut. Kemudian ada siswa menggunakan bahasa yang baik dalam komunikasi. Nah, di sekolah tersebut siswa sudah menggunakan bahasa yang baik ketika mereka berkomunikasi dengan teman sebaya, guru, dan juga masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Siswa menaati peraturan sekolahnya agar mereka tidak mendapatkan sanksi, pasti mereka akan menaati peraturan dengan baik. Kemudian siswa jujur dalam mengerjakan tugasnya. Mereka memang ditanamkan akhlak yang cukup baik di sekolahnya, sehingga mereka akan menerapkan hal ini ketika mereka melakukan ujian. Nah, kemudian ada siswa mandiri di dalam kelas. Ketika diberikan tugas, siswa akan mengerjakannya secara mandiri. Nah, kemudian siswa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, ini juga sudah diterapkan dengan baik ya di sekolah tersebut, di mana ketika siswa melakukan pelanggaran, maka siswa bersedia menerima sanksi. Kemudian, siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Nah, ini sudah selalu diingatkan ya oleh semua warga sekolah. Jadi, mereka pasti akan menaati peraturan ini dengan baik. Kemudian, praktik bekerja sama. Praktik bekerja sama ini siswa dengan guru ya, ini juga sudah berjalan dengan baik, di mana pada pembelajaran berkelompok, guru berjalan menuju ke meja siswa dan menanyakan apakah ada yang masih bingung. Nah, ini merupakan salah satu kerjasama antara siswa dengan guru. Kemudian, siswa dengan siswa lainnya ini juga sudah diterapkan dengan baik, di mana siswa mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan baik dengan sesama temannya di dalam kelompoknya. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi pengamatan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kompetensi profesional. Komponen yang pertama yaitu komponen guru memiliki kemampuan manajemen kelas, di mana guru memiliki kemampuan membaca karakter peserta didik sehingga guru dapat membangun pembelajaran sesuai dengan karakter. Oleh karenanya, komponen ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian komponen yang kedua yaitu menggunakan kurikulum standar nasional. Dan sekolah ini memang sudah menggunakan kurikulum standar nasional dengan baik ya, di mana guru sudah menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum nasional. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya, guru sudah menyusun RPP sebelum mengajar. Nah, ini pastinya program yang wajib banget bagi semua guru ya pastinya, di mana guru akan mempersiapkan RPP-nya agar nanti ketika pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik dan semua tujuan belajar dapat tersampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian guru sudah menguasai materi dengan baik. Ini pasti yang namanya guru pasti sudah mendalami materinya sebelum mengajarkan kepada peserta didik. Agar apa? Agar apa yang ditransfer oleh guru ini dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian, guru sudah memiliki keterampilan merancang model strategi maupun metode pembelajaran. Nah, ini juga harus banget ya, karena melihat dari karakter peserta didik, guru sudah bisa menebak apa model yang bagus, strategi yang bagus, agar semua indikator pembelajarannya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu guru mengalokasikan waktu pembelajaran secara efektif. Ini pasti banget ya sudah terlaksana, di mana ketika guru memanfaatkan waktu secara efektif dan juga efisien, oleh karenanya maka materi pembelajaran dapat disampaikan secara maksimal. Kemudian guru sudah menerapkan pembelajaran student center. Ini pasti banget sudah terlaksana karena guru di Madrasah Aliyah Al-Hikmah itu menggunakan model PBL ya, sehingga sudah menerapkan student center. Kemudian guru menggunakan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga sudah diterapkan, di mana guru menggunakan alat peraga pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Contohnya itu pada pembelajaran sistem peredaran darah, guru membawakan sebuah gambar besar di mana itu merupakan gambar 3 dimensi yang timbul, sehingga mereka benar-benar bisa merasakan, bisa memahami materi lebih dalam lagi karena terlihat bagian dalam, karena kan peredaran darah itu ada dengan tubuh. Jadi ketika guru menggunakan media itu akan lebih memahamkan peserta didiknya akan materi yang diajarkan. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen guru menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif. Nah, komponen ini masih berkaitannya dengan komponen yang di atas yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya dengan menggunakan media yang baik dan efektif, akhirnya tujuan pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan peserta didik itu tidak hanya terlaksana dengan baik si tujuan, tetapi mereka juga paham akan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, komponen yang selanjutnya komponen guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya guru biologi di sekolah ini itu sudah menerapkan model pembelajaran PBL sehingga sudah menggunakan student center pastinya. Oleh karenanya, guru akan pasti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, dan oleh karenanya ini juga berkaitan dengan komponen yang di bawahnya, di mana kegiatan pembelajaran akhirnya bisa interaktif seperti itu. Nah, kemudian guru mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan. Nah, guru selalu berusaha mengaitkan kejadian konkret di dunia nyata yang sedang diajarkan, di dunia nyata dan juga materi yang sedang diajarkan, agar itu dapat terserap dengan baik di dalam otak peserta didik.
Komponen yang selanjutnya yaitu komponen adanya evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, komponen ini pasti sudah ada ya di sekolah tersebut, karena komponen ini yang akan membantu guru untuk mengetahui apakah peserta didik benar-benar paham atau tidak dengan materi yang sudah diajarkan tadi, seperti itu. Nah, kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa. Nah, motivasi ini juga pasti sudah diterapkan oleh guru biologi yang ada di madrasah Aliyah tersebut, karena beliau memang sangat luar biasa. Beliau selalu memberikan motivasi di awal dan juga di akhir pembelajaran ya. Nah, jadi motivasi itu diniatkan agar peserta didik itu semangat dalam belajar, keluar motivasi sehingga ketika dalam proses pembelajaran akan muncul ide-ide kritis yang ada di dalam pikiran peserta didik ini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang. Sebenarnya di lapangan itu sebenarnya ada semua, ada laboratorium, ada aula. Nah, akan tetapi fasilitas ini, contohnya seperti laboratorium ya, ini belum bisa digunakan secara baik. Kenapa? Karena di sekolah tersebut itu sangat kekurangan ruang kelas. Oleh karenanya, biasanya laboratorium ini digunakan sebagai ruang kelas. Itu adalah salah satu permasalahan di mana akhirnya siswa tidak bisa melakukan praktikum, dan yang seharusnya mereka bisa belajar secara konkret ya dengan alat-alat yang ada di sana, pengenalan yang namanya mikroskop dan lain sebagainya, bisa langsung mengamati, mereka tidak bisa melakukan itu. Dan itu adalah salah satu kendala yang ada di sekolah tersebut. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau OTK, di mana komponen yang pertama atau aspek yang pertama yaitu ada visi dan misi sekolah. Ya, ini sudah terlaksana di sekolah tersebut. Terdapat visi dan misi, di mana visi dan misi tersebut diletakkan di tempat yang sangat strategis, di mana itu ditujukan agar siswa dan juga guru itu sering melihat visi dan misi tersebut, sehingga mereka semakin semangat untuk membantu mewujudkan visi dan misi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Nah, ini juga sudah terlaksana, di mana telah diadakan sosialisasi visi dan misi sekolah yang dilakukan di lingkungan sekolah, sehingga semua perangkat sekolah dapat bekerja sama membantu mewujudkan visi dan misi tersebut agar menjadi madrasah yang lebih baik lagi. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen ada bagian struktur organisasi sekolah. Ini pasti ada ya, karena bagian ini memang sangat terlihat jelas di ruang tamu guru. Nah, kemudian yang selanjutnya ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Ini pasti ada juga ya, karena terdapat deskripsi dari masing-masing komponen organisasi yang terdapat di sekolah, sehingga semua jajaran guru dan staf di sekolah dapat mengerti posisinya masing-masing dan menjalankan kewajiban yang telah diembannya dengan baik dan benar. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen ada sosialisasi program kerja sekolah. Ini juga sudah terlaksana di sekolah tersebut, di mana telah diadakan sosialisasi program kerja sekolah yang dilaksanakan di lingkungan sekolah pada setiap tahun ajaran baru, karena selalu ada perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian ada sosialisasi tata tertib sekolah. Ini juga sudah terlaksana. Telah diadakan sosialisasi tata tertib yang ada di sekolah, sehingga seluruh peserta didik dan juga seluruh guru beserta staf TU dapat melaksanakan dan menjalankan tata tertib sekolah dengan sebaik-baiknya. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen ada sarana dan prasarana sekolah. Ini juga sudah ada. Kemudian buku dan sumber sekolah, ini juga pasti ada. Kalau misalnya nggak ada sumber buku sekolah, ini akan menyulitkan sekali guru juga peserta didik di sekolah tersebut. Kemudian ada bahan habis pakai, ini juga sudah ada di sekolah tersebut. Kemudian ada prasarana, di mana prasarana ini juga sudah ada diberikan oleh sekolah guna untuk menunjang aktivitas dan proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada ruang kelas pasti ada, ruang kepala sekolah pasti ada, kemudian ruang guru pasti ada ya, karena di ruang guru banyak sekali peraturan-peraturan yang memang ditempel di tembok. Kemudian ada ruang tata usaha ini atau ruang TU ini juga pasti ada, di mana ini untuk administrator. Kemudian ada ruang perpustakaan, ini sangat membantu peserta didik untuk menambah pengetahuannya. Kemudian sekolah olahraga ini tidak terdapat ya di sekolah tersebut dikarenakan lingkungannya itu madrasah. Nah, kemudian karena fasilitas juga kurang menunjang, fasilitas olahraga kurang menunjang. Nah, kemudian ada UKS ini terdapat ya di sekolah tersebut, dan UKS ini beroperasi dengan baik, sehingga apabila ada siswa yang merasa kurang enak badan dapat teratasi dengan baik. Yang selanjutnya itu komponen laboratorium, pasti ada. Kemudian ada tempat ibadah, ini sudah ada dekat sekali dengan sekolah, namanya musola at-taqwa. Itu juga sudah ada ya, semua kegiatan rutin mulai dari tadarus bersama, kemudian ada juga ibadah bersama, itu juga selalu di masjid tersebut. Kemudian toilet kamar mandi ini ada dan sangat terjaga, sangat bersih ya. Kemudian ada kantin, ini juga ada. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi pengamatan pengelolaan pendidikan. Observasi ini komponen yang pertama yaitu terkaitan dengan pengelolaan kesiswaan tersedianya pedoman penerimaan peserta didik. Di sekolah ini sudah terdapat pedoman penerimaan peserta didik baru untuk menjadi acuan bagi peserta didik baru saat akan masuk ke madrasah. Kemudian yang kedua, ada tersedianya komponen orientasi peserta didik. Ini juga sudah terdapat, di mana peserta didik dapat lebih mudah mengikuti masa orientasi yang dilaksanakan di madrasah. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen dilaksanakan orientasi peserta didik baru, di mana ini juga sudah terlaksana. Setiap tahunnya selalu diadakan orientasi bagi peserta didik baru dengan serangkaian acara yang dirancang sedemikian rupa yang dilakukan dan harus diikuti dari awal hingga akhir masa orientasi. Komponen yang selanjutnya tersedianya dokumentasi presensi peserta didik di sekolah. Ini pasti ada ya. Nah, kemudian tersedianya dokumen presensi peserta didik ini bagi pihak sekolah itu memang selalu ada di setiap angkatannya. Ini untuk mempermudah guru untuk mengabsensi peserta didik satu persatu. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen tersedianya dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga pasti ada, di mana tersedia dokumen ini di sekolah itu sangat memudahkan guru, di mana guru itu akan menjadi tanggung jawab ya di setiap kegiatan tersebut, dan bisa mengatur apakah tugas dari masing-masing atau masing-masing pemimpin di kegiatan tersebut itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemudian ada tersedianya pelayanan untuk peserta didik baik dengan konseling, perpustakaan, koperasi, bidang lainnya itu pasti ada ya, karena madrasah Aliyah itu madrasah yang ada di tengah-tengah kota, jadi semuanya lengkap. Nah, kemudian ini juga sudah tersedia dengan baik.
Komponen yang selanjutnya itu komponen tersedia kegiatan kokurikuler di sekolah. Ini juga sebuah kegiatan yang pasti ada di madrasah aliyah tersebut. Contohnya seperti MOS. Nah, kemudian ada pengelolaan kurikulum. Contohnya seperti tersedianya dokumen penunjang kurikulum seperti silabus, RPP, jadwal mengajar guru, jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga pasti ada untuk menjadi penunjang dari kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada pengelolaan personalia. Tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik. Ini sudah ada di sekolah tersebut, di mana terdapat daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik yang berupa bagian dari masing-masing pangkat dan jabatan. Yang selanjutnya yaitu ada tersedia daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik ya, kependidikan, di mana ini sudah tersedia. Nah, terdapat daftar urutan kepangkatan tenaga kependidikan yang menunjukkan posisi dari masing-masing personil. Nah, kemudian ada pengelolaan keuangan. Tersedianya papan informasi keuangan sekolah, ini juga tersedia, di mana papan informasi keuangan sekolah ini merupakan komponen yang penting dan dapat dilihat secara transparansi ya, sehingga seluruh jajaran dapat mengetahui dana yang dialokasikan oleh sekolah ini. Nah, kemudian ada tersedianya sumber pendanaan sekolah, ini juga pastinya ada, di mana pendanaan ini adalah hal yang sangat pokok agar tidak terjadi kebingungan ini dari mana seperti itu. Jadi di dalam data tersebut itu sudah ada sumbernya, ini sumbernya dari mana seperti itu. Salah satu contoh sumber pendanaan sekolah yaitu dari dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah yang diberikan pemerintah oleh sekolah tersebut. Nah, kemudian ada pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Tersedianya sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat atau papan pengumuman, mading, dan lain sebagainya, itu juga sudah ada ya di sekolah tersebut, di mana terdapat sistem penyampaian informasi yang berasal dari sekolah ke masyarakat yang berupa penyampaian informasi dari lisan ke lisan, papan pengumuman, mading, atau brosur informasi yang dibagikan ke sekolah-sekolah, dan juga memiliki media sosial yang aktif sehingga calon peserta didik yang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya itu komponen tersedia sosialisasi peran serta komite ya sekolah. Tersedianya struktur organisasi komite. Nah, ini juga sudah terlaksana dengan baik, di mana struktur organisasi sekolah tentunya tersedia untuk menunjukkan peran dari masing-masing komite yang bersangkutan. Selanjutnya ada tersedianya job description atau tugas pokok dan fungsi setiap struktur organisasi komite sekolah. Ini juga sudah ada ya, di mana tersedianya tugas pokok dan juga fungsi dari setiap struktur organisasi komite sekolah yang akan digunakan saat proses pengakreditasian madrasah tersebut. Dan yang selanjutnya itu komponen pengelolaan saham dan prasarana, di mana tersedianya daftar inventaris sekolah. Ini juga sudah ada, di mana terdapat daftar dari inventaris yang berada di madrasah yang dihimpun oleh bagian wakaf sarana dan prasarana. Kemudian ada tersedianya SOP, penggunaan sarana dan prasarana sekolah, ini juga pasti ada. Yang tersedianya SOP ini bagi penggunaan sarana dan juga prasarana sekolah. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu tersedianya tata tertib sekolah, di mana tata tertib ini ditujukan untuk membantu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan madrasah tersebut. Kemudian ada tersedianya tata tertib kelas, di mana ini juga sudah ada untuk dibuat bersama untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian ada tersedianya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Agar apa? Agar pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya, amanatnya secara baik di sekolah tersebut. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen tersedia bimbingan dan konseling di sekolah, di mana ini juga sudah diterapkan madrasah membuka bimbingan dan juga konseling yang berada di madrasah sehingga siswa dapat melaksanakan bimbingan yang berkaitan dengan urusan sekolah di bawah bimbingan Bapak Ridho SPD. Dan yang selanjutnya itu komponen tersedianya wakil bidang kesiswaan di sekolah, di mana di sekolah ini sudah terdapat wakil dalam bidang kesiswaan di sekolah yang bertugas untuk membantu tugas dari wakil kesiswaan sekolah. Wakil bidang kesiswaan di sekolah berada di bawah naungan Ibu Rohati AMD. Komponen yang selanjutnya itu komponen tersedianya sanksi pada pelanggar tata tertib, tentunya pasti ada ya. Nah, bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah yang dapat diberikan, yaitu adalah poin di mana mereka melanggar dan akan mendapatkan panggilan dari madrasah apabila poinnya itu sudah banyak dan bisa jadi mereka diskor. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi kegiatan intrakurikuler. Di sekolah ini juga sudah berjalan dengan baik ya kegiatan ini. Nah, kemudian yang pertama tersedianya kegiatan intrakurikuler. Ini seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya di sekolah ini memang sudah diterapkan. Ini untuk apa? Untuk mengembangkan bakat dari peserta didik seperti itu. Nah, kemudian ada apa saja? Ada multimedia, ada hadroh, ada pidato, dan sebagainya, ada banyak banget pokoknya. Nah, kemudian ada tersedianya jadwal pelaksanaan intrakurikuler. Setiap intrakurikuler itu pasti memiliki jadwal. Agar apa? Agar tidak bertumburan dengan jadwal-jadwal yang lainnya. Nah, kemudian adanya pembinaan intrakurikuler. Nah, madrasah ini menyediakan pembinaan di setiap intrakurikuler sehingga tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen adanya guru yang menjadi pembina intrakurikuler, di mana madrasah menugaskan guru yang memiliki kompetensi di bidang yang sesuai sehingga dapat menjadi pembina dan penanggung jawab terhadap intrakurikuler yang berada di bawah bimbingannya. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen setiap siswa mengikuti kegiatan intrakurikuler. Nah, di sini tidak ada ya, tidak terlaksana komponen ini. Madrasah tidak mewajibkan bagi siswanya untuk dapat mengikuti kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah. Observasi yang selanjutnya yaitu observasi pengamatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Yang pertama, tersedia kegiatan ekstrakurikuler. Ini pasti sudah ada ya. Madrasah memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler di dalamnya, seperti kegiatan paskibra, pramuka, dan lain sebagainya. Kemudian ada tersedianya jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Hal ini juga terjadi karena agar tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian adanya pembinaan ekstrakurikuler. Nah, madrasah menyediakan pembinaan di setiap ekstrakurikuler sehingga tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen adanya guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler, di mana ini pasti ada. Agar apa? Agar kegiatan di bidang tersebut dapat berjalan dengan baik di bawah naungan orang yang berkompetensi di bidang tersebut.
Nah, komponen yang selanjutnya itu komponen setiap siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Komponen tidak terlaksana. Kenapa? Karena madrasah tidak mewajibkan kegiatan ini. Kenapa tidak diwajibkan? Karena ditakutkan dapat mengganggu proses mengajar ataupun kegiatan wajib dari peserta didik tersebut. Observasi yang selanjutnya itu observasi pengamatan kegiatan kurikuler di sekolah tersebut. Ini pasti ada ya, contohnya seperti MOS yang tadi sudah dijelaskan di awal sekali. Nah, kemudian yang kedua ada tersediaan jadwal pelaksanaan kurikuler. Ini pasti ada, dikarenakan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian adanya pembinaan kurikuler ini yang sama saja seperti ekstrakurikuler, kemudian seperti intrakurikuler. Agar apa? Agar bidang di dalam kegiatan kurikuler ini dapat benar-benar terwujud seperti itu jika dipegang oleh orang yang berkompeten. Komponen yang selanjutnya ini sebenarnya masih berkaitan dengan komponen yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian setiap siswa juga tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Observasi yang selanjutnya itu observasi pengamatan kompetensi dasar pedagogi guru. Nah, yang komponen yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Ini juga sudah terlaksana dengan baik, di mana cara guru memahami karakteristik peserta didik dengan tingkah laku, keaktifan, dan interaksi antar teman. Nah, kemudian ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik ini juga sudah terlaksana dengan baik ya, di mana guru saat memahami materi. Kalau misalnya tidak memahami materi, bagaimana cara guru tersebut mentransfer apa yang beliau tahu ke pada peserta didiknya seperti itu. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini pastinya sudah ada ya di sekolah tersebut, di mana guru paham akan karakter peserta didik sehingga strategi pembelajaran yang beliau ambil itu bisa terarah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian ada membuat perancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang aktif, menyenangkan, dan juga student center. Nah, karena guru paham akan masing-masing karakteristik peserta didik sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian ada melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Ini sangat berkaitannya dengan yang di atas tadi, bahwasanya perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru bisa menciptakan keefektifan proses pembelajaran sehingga bisa menciptakan proses belajar yang inovatif dan tidak membosankan. Observasi yang selanjutnya itu observasi pengamatan keterampilan dasar sosial. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif baik dari siswa, rekan sejawat, atasan, tenaga kependidikan atau karyawan. Ini juga sudah terlaksana dengan baik, di mana proses berkomunikasi di lingkungan sekolah berjalan dengan baik dan efektif bagi interaksi siswa dengan siswa. Yang selanjutnya itu komponen memiliki hubungan yang baik dengan siswa, rekan sejawat, atasan, tenaga kependidikan. Ini juga sangat perlu sekali ya, di mana madrasah tersebut merupakan madrasah aliyah loh, sudah bernaungkan agama, otomatis ini juga sudah diajarkan dengan baik di madrasah tersebut. Kemudian menjadi anggota PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, dan IGI atau Ikatan Guru Indonesia ini juga sudah menjalin ikatan dari guru tersebut. Dengan program ini juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian ada beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar, ini juga pasti sudah, di mana seluruh warga sekolah dapat beradaptasi dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu komponen memiliki hubungan yang baik dengan orang tua guru melalui WA atau media sosial apapun itu ya, maupun menggunakan cara apapun itu. Ini juga pasti sudah terlaksana dengan baik seperti itu, di mana guru memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Hal ini terlihat dari informasi yang didapat guru secara intensif dari orang tua siswa terkait dengan perkembangan peserta didik ini seperti apa seperti itu. Demikianlah presentasi laporan observasi Maiken saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.